Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi, kelas SI23A, mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Nah, apa sih kode etik pengguna informasi teknologi itu? Apa tujuan utamanya? Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Dan mengapa kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Nah, kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku dan tindakan individu atau organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Kode ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti keamanan, privasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Jadi, apa sih tujuan utama kode etik pengguna informasi teknologi? Yang pertama, mendukung keamanan dan privasi. Kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, menjamin kejujuran dan integritas. Dan mendorong informasi yang etis. Lanjut, siapa sih yang harus mematuhi kode etik ini? Yang pertama, pengemban perangkat lunak atau tim yang menciptakan perangkat lunak harus mematuhi kode etik tersebut dalam desain dan pengembangan produk. Yang kedua, pengguna teknologi. Yang ketiga, perusahaan dan organisasi. Dan yang terakhir, pendidikan dan akademisi. Nah, mengapa kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Yang pertama, membangun kepercayaan. Kode etik yang diikuti dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan antara pengguna, pengembang, dan organisasi. Lalu, menghindari penyalahgunaan. Dengan adanya pedoman, individu dan organisasi dapat memahami batasan dan tanggung jawab mereka. Lalu, menjaga reputasi, melindungi pengguna, dan dampak sosial yang positif. Nah, secara keseluruhan, kode etik pengguna informasi teknologi adalah alat penting untuk memandu perilaku pengguna di teknologi yang terus berkembang, memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bermanfaat dan etis. Lalu, ada beberapa resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan. Ini bisa mencakup isu-isu seperti privasi data, keamanan informasi, cyberbullying, dan banyak lainnya. Dan mengabaikan atau tidak menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi dapat mengakibatkan beberapa resiko dan dampak negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pelanggaran privasi data. Resikonya, data pribadi pengguna dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dampak negatifnya, kebocoran data dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial bagi individu atau organisasi. Gimana sih kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya? Lalu apa contoh konkretnya seperti bagaimana kode etik dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi? Nah, kode etik pengguna informasi teknologi adalah pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa individu dan organisasi menggunakan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Dengan menerapkan kode etik ini, resiko dan konsekuensi negatif yang sering terkait dengan penggunaan teknologi informasi dapat diminimalkan secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kode etik dapat membantu mengatasi masalah tersebut, beserta contoh konkretnya. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran etika. Dampaknya, kode etik mendorong pengguna untuk menyadari potensi dampak dari tindakan mereka dalam penggunaan teknologi. Contohnya, misalnya nih, dalam lingkungan perusahaan, kode etik dapat menetapkan kebijakan yang mengharuskan karyawan untuk melapor setiap insiden pelanggaran privasi data. Hal ini dapat mendorong kesadaran tentang pentingnya privasi data, sehingga karyawan lebih berhati-hati dalam menangani informasi sensitif. Lalu yang kedua, mengatur penggunaan data pribadi. Dampaknya, dengan adanya pedoman tentang penggunaan data pribadi, resiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Lalu contohnya, kode etik dapat menetapkan bahwa semua data pelanggan harus dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otorisasi. Lalu menegakkan tanggung jawab sosial. Dampaknya, kode etik membantu pengguna untuk memahami tanggung jawab sosial mereka dalam menggunakan teknologi. Contohnya dengan mengembangkan teknologi yang inklusif dan aksesibel bagi semua orang, termasuk individu dengan disabilitas. Dengan demikian, perusahaan teknologi yang akan lebih memperhatikan desain produk mereka agar dapat diakses oleh semua orang atau kalangan masyarakat. Ada beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan data pribadi atau kode etik dalam internet, seperti kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Seperti ini. Pada tahun 2018, terungkap bahwa data pribadi jutaan pengguna Facebook telah diambil tanpa izin oleh perusahaan analis dan Cambridge Analytica. Data tersebut digunakan untuk menargetkan iklan pada pemilihan selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016
Dan kasus ini memicu kritik global tentang bagaimana perusahaan teknologi mengelola data pengguna dan telah menyoroti pentingnya kode etik dan pengguna dalam informasi teknologi. Dan dampak dari kasus ini seperti kehilangan kepercayaan, sanksi hukum, dan perubahan kebijakan. Insiden ini menyebabkan perubahan kebijakan di seluruh industri. Banyak perusahaan mulai memperkuat kebijakan privasi dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan data pengguna yang lebih baik. Sebaliknya, ketika perusahaan teknologi berpatokan pada kode etik yang ketat dalam pengelolaan data, mereka bisa menghindari konsekuensi negatif. Contoh yang bisa diambil seperti kasus Apple dan privasi pengguna. Apple dikenal dengan komitmennya terhadap privasi pengguna dalam banyak iklannya dan kebijakan produk. Mereka menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan tidak menjual data pengguna kepada pihak ketiga. Dan dampak kepatuhannya terhadap kode etik seperti kepercayaan konsumen, inovasi produk, dan stabilitas finansial. Kepatuhan terhadap kode etik ini dalam hal privasi berkontribusi pada keberhasilan finansial Apple. Perusahaan ini terus mencatatkan pendapatan yang kuat bahkan di tengah tantangan industri. Jadi, insiden penggunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica menunjukkan dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap kode etik dalam teknologi. Sementara, pendekatan Apple yang berfokus pada etika privasi memberikan contoh bagaimana kepatuhan dapat menghasilkan hasil positif. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya kode etik pengguna informasi teknologi untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan individu atau masyarakat. Jadi, dengan mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik dari perspektif individu maupun organisasi dan masyarakat secara umum, seperti perlindungan data pribadi, peningkatan kepercayaan, pengembangan kompetensi profesional, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memberikan manfaat yang luas, mulai dari perlindungan individu terhadap data pribadi hingga membangun kepercayaan dan reputasi organisasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kode etik bukan hanya panduan, tetapi juga landasan untuk membangun ekosistem teknologi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Saya Muhammad Akbar Kurniawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.